Smart Listener memiliki seorang momongan adalah impian setiap pasangan yang sudah menikah. Seiring dengan usia pernikahan, ada pasangan yang cepat mendapatkan momongan. Kadang ada juga pasangan yang sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai buah hati. Ya, nah Smart Listener jangan khawatir ya. Semoga Anda cepat dikaruniai momongan, tentunya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya bersama dengan Morula IVF Makassar. Ya. Dan untuk sore hari ini Smart Listener kita sudah kedatangan narasumber yang cantik-cantik ya untuk sore hari ini. Dan satunya ini sangat cetar banget gitu ya. Sangat kontras dengan busana yang dikenakan ya, dengan hijabnya. Siapakah dia? Oke, di sini ada Dr. Monica Fitria Farid SPOG MKes. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum sekali lagi dong. Tidak kelihatan di radio kayaknya. Tapi kelihatan loh ya, kita live nanti di YouTube ya. Oke. Terima kasih. Oke, dan juga di sore hari ini kita juga bersama dengan Mbak Mirna Apriani SKM. Di sini Mbak Mirna ini sebagai apa saya belum tahu ya, karena kita sebentar akan berbincang-bincang juga ya. Dan juga di sini ada Mbak Marlin ya. Mbak Marlin Brigita S-Kip NSM Cap ya. Okay. Betul Mbak. Selamat sore Mbak Marlin. Selamat sore semua pendengar radio Smart FM. Kayaknya lama banget ya baru kita ketemu ya, kayaknya setahun ya. Oh iya kayaknya. Benar kan? Bulan puasa ya. Bulan puasa. Iya. Oke, dan alhamdulillahirobbilalamin kita kembali dipertemukan ya. Oke, dan Smart Listener untuk sore hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di sini. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Morula IVF Makassar, silakan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda atau bisa langsung aja telepon ya. Di sini ada Dr. Monica, kemudian ada Mbak Mirna, juga ada Mbak Marlin di sini ya. Yang mau nanya-nanya langsung aja di 833-225 atau juga bisa melalui line SMS atau WhatsApp kami di 0811-461011. Baik, sebelum kita lebih banyak lagi ya membahas untuk program spesial ya dari Morula IVF Makassar untuk warga Makassar dan sekitarnya, tentunya kita ingin tahu dulu dong, kita bisa flashback dulu ya Dr. Monica ya. Mungkin untuk Anda nih Smart Listener yang baru mendengarkan Morula IVF Makassar, tentunya ini masih bingung ya, ini apa sih gitu ya. Oke, mungkin siapa nih yang ingin menjelaskan Morula IVF Makassar? Silakan, sudah berapa lama ada di Makassar? Untuk Morula IVF Makassarnya sendiri sudah ada Agustus 2017 yang lalu. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun kami ada di Kota Makassar. 20 Agustus tepatnya ya. Oke. Soalnya bersamaan sama tanggal lahirnya Dr. Moni. Oh begitu. Oh, pantesan tahu banget gitu ya. Tahun. Jadi sudah 2 tahun kami itu ada di Rumah Sakit Awal Bros lantai 9. Jadi kami itu klinik untuk membantu pasangan-pasangan yang belum mendapatkan buah hati. Jadi kami membantu untuk mengaturkan hubungan terjadwal, inseminasi maupun bayi tabung. Selain program kehamilan, kami juga ada pemeriksaan seperti analisa sperma untuk mungkin laki-laki yang belum tahu kualitas spermanya seperti apa. Karena belum tentu yang badannya oke, macho, atletis, kualitasnya bagus. Belum tentu subur gitu. Belum tentu subur. Jadi tidak ada salahnya mengecek seperti itu. Ini bukan hanya untuk pria gitu ya, tapi wanita juga ya bisa ngecek ya. Iya, benar sekali. Kemudian untuk untuk Morula IVF Makassar ini satu-satunya di Makassar atau untuk di Indonesia Timur ada lagi atau gimana tuh Mbak Marlin? Kalau untuk Morula IVF Makassarnya satu-satunya sih di Indonesia Timur, di kawasan Indonesia Timur. Jadi untuk Morula IVF Makassar merupakan cabang ke-7 dari Morula IVF Indonesia. Dan Morula IVF Indonesia itu berpusat di Jakarta.
Jadi sudah ada 7 cabang dan satu-satunya di Indonesia Timur itu Morula IVF Makassar. Oke, ada di Makassar gitu ya. Kemudian untuk selain tadi ya disebutkan untuk layanan yang layanan yang memang diperuntukkan untuk warga Makassar dan sekitarnya begitu. Kemudian untuk dokter-dokternya sendiri tuh dari mana aja sih untuk di Morula IVF Makassar ini? Rencananya kami mau datangkan dari Amerika, Australia. Cuman dapatnya dari Menteng ya dok. Iya. Menteng Tanjung Bunga. Ya. Langsung dikirim langsung. Iya. Jadi lebih dekat gitu ya. Iya. Jadi kita itu ada 4 dokter ya yang diketuai oleh Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah itu sebagai direktur medis kami. Kemudian ada Dr. Sriwijaya SPOG konsultan. Kemudian ada Dr. Monica Fitria Farid SPOG MKes. Agak panjang karena baru menyelesaikan S3-nya kemarin, Mbak. Selamat ya dok. Alhamdulillah. Dan yang terakhir Dr. Amelia Abdullah. Selain dokter SPOG yang kita punya yang spesialis kandungan, obstetri dan ginekologi, kita juga ada dokter untuk androlog sendiri. Jadi bagi laki-laki yang mungkin memiliki masalah, entah itu mungkin masalah dalam hal mengeluarkan sperma atau masalah masalah di lelaki lah. Kita menyediakan dokter androlog, sudah ada sekarang dokter Rosi. Kemudian untuk yang mungkin mau di akupuntur juga ada gitu ya. Ada pelayanan tambahannya di Morula IVF Makassar. Jadi sudah komplit. Oke, kemudian kalau semuanya dalam satu pasien gitu ya, itu ditangani oleh berapa dokter begitu, Mbak Marlin? Kalau untuk satu pasiennya itu tetap ada satu dokter penanggung jawab. Jadi ada timnya gitu ya? Iya, tetapi dalam dokter ini selalu men-sharingkan pasiennya. Jadi karena mereka seperti tim. Jadi kayak misalnya Ibu A konsul dengan dokter Monica. Ada suatu waktu nanti kasusnya ini akan dibahas. Jadi saling memberikan informasi, saling istilahnya bertukar pikiran, pendapat, memberikan masukan yang mungkin akan membantu. Karena kita berharapnya sih kualitas pelayanan yang kita berikan itu selalu yang maksimal, yang terbaik. Oke. Terima kasih ya Mbak Marlin. Saya beralih dulu ke Dr. Monica. Oke. Selamat sore. Sore. Dok, ini ya biasanya nih ya kalau suami kita baru menikah gitu kan, pasangan pengantin baru ini kan masih menikmati gitu ya untuk honeymoon mereka gitu kan. Dan kapan sih waktu kita harus was-was gitu ya setelah usia pernikahan kita itu berapa lama begitu ya, tapi kok belum dikaruniai buah hati, momongan begitu ya Dr. Monica? Ya, terima kasih. Jadi menurut kriteria WHO yang dikatakan pasangan infertilitas atau pasangan infertil itu yang dikatakan sulit punya anak itu jika memasuki umur pernikahan 1 tahun. Ya, di mana pasangan suami istri ini menikah sudah 1 tahun dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dan dia hidup bersama gitu. Jadi maksudnya dalam satu rumah, dalam satu daerah, bukan misalnya satu di Takalar, satu di Amerika begitu. Kejauhan ya. Iya, jadi itulah. Jadi kalau dia sudah memasuki umur pernikahan sudah 1 tahun, mungkin para pasangan suami istri ini sudah harus menyadari, bilang wah ini sudah masuk ini kriteria infertil. Nah, jadi tapi menurut statistik juga tidak perlu dikhawatirkan kalau baru memasuki usia 1 tahun. Menurut statistik 1 tahun, 2 tahun itu angka pernikahan memasuki 1 tahun, 2 tahun itu masih tinggi. Maksudnya masih bisa masih diberi kesempatan, masih tinggi untuk mempunyai anak. Nanti masuk ke usia pernikahan 3 tahun barulah harus lebih berpikir lagi. Kita was-was gitu ya. Sudah boleh was-was, ya. Dok, kalau semamanya ini ya dari beberapa kasus yang ditangani gitu kan. Ini berbagai permasalahan gitu ya suami istri itu sebenarnya apa-apa saja sih sehingga mereka sulit untuk mendapatkan buah hati begitu. Ya. Macam-macam sih, ada dari faktor prianya, ada faktor dari wanitanya. Jadi dengan kata lain, kalau sulit punya anak, dia merasa sulit punya anak, bukan semata-mata
istrinya saja yang harus menyadari. Biasanya kan kamu itu gara-gara kamu nggak subur. Biasanya kan gitu suami ya. tuh ya minta maaf ya para laki-laki ini biasanya yang disuruh ayo kamu aja dulu yang diperiksa, nanti kamu mentok-mentok baru saya yang maju. Saya tuh nggak apa-apa misalnya gitu ya. Nah, tapi seperti tadi kata Mbak Marlin ya, walaupun tubuhnya kokoh, atletis dan sebagainya itu belum menjamin ya. Jadi sebaiknya pasangan suami istri ini kalau mau konsultasi ke kami, konsultasi punya anak, sebaiknya datang bersama dengan pasangannya gitu, supaya kami bisa melihat dari sisi prianya bagaimana. Jadi kami juga sudah menyediakan tempat untuk analisa sperma, ada dokter androlognya jika bermasalah pada prianya. Nah, kalau dari sisi perempuannya ya nanti kami sebagai dokter objin yang akan menanganinya gitu. Apalagi kalau umurnya sudah masuk usia lebih 35 tahun ya. Nah, itu seorang perempuan harus mulai mewaspadai. Karena kualitas dari sel telur seiring dengan bertambahnya umur, usia, kualitas dari sel telur seorang perempuan itu bisa makin menurun. Seperti itu. Dok, kalau semuanya permasalahan-permasalahan pada pria begitu sehingga yang mempengaruhi begitu mereka tidak bisa mempunyai keturunan begitu. Apa sih? Jadi kalau di analisa sperma ya, namanya istilahnya analisa sperma ya. Jadi spermanya diperiksakan, ada kami punya laboratorium. Itu diperiksakan, itu dilihat jumlahnya ya, jumlahnya, kemudian morfologi bentuk dari spermanya, morfologi bentuk dari morfologi ya, dan motilitasnya, pergerakan spermanya. Apakah spermanya ini mampu bergerak maju atau bergerak di tempat atau tidak bergerak atau bergerak mundur. Oh, ada gitu ya. Ada. Bergeraknya begitu ya. Jalan dong. Jadi Baru tahu sperma saya, ini, Dok. jadi sperma ini juga akan dinilai pergerakannya. Ya, nah, jadi 3 penilaian inilah yang dilihat. Tapi ini dilihatnya di bawah mikroskop ya Mbak ya. Bukan dilihat langsung. Bukan dilihat langsung. Jadi kadang-kadang kan ada bilang, dok, nggak usah dok, saya diperiksa, saya mantap kok dok, keluar aman. Aman keluar saya. Tapi tunggu dulu, apakah di dalam cairan itu yang keluar itu ada nggak spermanya? Dan itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Oke. Itu. Kemudian untuk sperma yang subur gitu ya, itu gimana untuk ukurannya gitu, Dok? Ya, jadi kriteria yang dikatakan spermanya bagus itu kalau dia jumlahnya lebih dari 15 juta gitu ya. Jadi banyak juga ya. Jadi bayangkan itu hitung-hitungnya itu embriolog kami menghitung itu sperma. 15 juta. Iya, itu lebih dari 15 juta itu kami katakan normal. Nah, kemudian dari segi morfologi juga itu apabila dia bentuknya bagus, karena ada bermacam-macam bentuk itu, bentuk sperma. Misalnya seperti apa, Dok? Waduh, nggak ada gambarnya di sini, ini karena radiologi ya. Seperti kepalanya ini 2. Radio, ya, yang kepalanya 2. Ada gambaran kan, yang bisa membayangkan gitu kan? Kepalanya 2 kelihatan atau ekornya bercabang gitu. Jadi bukan rambut yang bercabang ya. Jadi seperti kayak apa ya? Kalau dilihat kayak kecebong gitu ya? Kayak kecebong begitu. Jadi dia bundar, kepalanya lonjong, terus ekornya 1 gitu. Jadi kalau yang bentuknya aneh-aneh itu ya kepalanya 2 bercabang atau ekornya kecil, lebih pendek gitu. Nah, pergerakan. Nah, ini yang dilihat juga dengan jelasnya, apakah dia bergerak maju ke atas atau dia bergerak mundur, ada juga, atau tidak bergerak sama sekali ya. Pingsan dok. Pingsan, iya, mati suri. Tapi yang bagus yang apa? Yang gimana pergerakannya? Yang bergerak tentu saja yang bergerak aktif, bergerak maju ke depan langsung gitu. Gini-gini ya. Ya. Karena kan kalau begitu dia masuk ke dalam ibunya, ke perempuan, itu kan dia harus maju terus ke atas, nggak boleh dia bergerak di tempat. Karena kalau dia masuk itu berarti dia harus melewati lendir serviks ya. Kita kan perempuan itu biasa ada lendir-lendir kan, lendir-lendir. Nah, itu yang harus si sperma ini harus berjuang melewati lendir tersebut seperti itu. Jadi tentu saja harus dipilih yang bergeraknya bagus, ke depan bergeraknya. Kemudian ya jumlahnya harus banyak, karena bisa saja ada yang mati kesian di
lendir tersebut. Oh, jadi ada yang Ya, Mati tengah jalan, Dok ya. Belum sampai Belum tujuan. sampai tujuan, berjuang itu sudah mati. guguran. Hmm. Jadi ada istilahnya kalau Prof bilang keramah tamahan lendir serviks. Hah. Begitu. Jadi yang Oke. mampu berjuang, yang ramah lendir servisnya ya alhamdulillah los-los dia masuk. bisa sampai ke tujuan Bisa gitu ya. sampai, Itu terjadi gitu. pembuahan begitu ya? Ya nanti pembuahannya masih jauh, Mbak. Pembuahan jadi dia naik di vagina, masuk di serviks, terus rahim, kemudian baru dia masuk ke saluran telur gitu. Oke. Jadi mereka bertemu di ampula, di saluran telur, di tuba falopi. Nah, ini salah satu harus pemeriksaan nih, tubanya harus bagus juga si perempuan. Oke. Gitu. Ini tubanya harus bagus juga untuk Iya. perempuan gitu ya. Tapi sebelumnya kita ada SMS dulu ya, Dokter Monica dan juga Mbak Marlin, Mbak Mirna, kita baca dulu ya. Yang berikut ini ada SMS dari Pak Adi. Selamat sore, dokter. Iya, sore. Iya. Susah mempunyai momongan, apakah sudah pasti mandul? Dari gaya hidup sehari-hari khusus laki-laki, apa penyebab sperma tidak subur? Nah, Ya. langsung dijawab nih. Ya. Kalau penyebab sperma tidak subur itu bisa juga dari gaya hidupnya ya, gaya hidupnya. Misalnya, nih minta maaf nih laki-laki, banyak yang merokok. Ya, jadi merokok itu bisa mempengaruhi kualitas sperma. Merokok atau minum alkohol ya, alkohol. Atau begadang juga bisa, terlalu banyak begadang itu bisa. Kemudian tempat kerja mungkin di daerah-daerah yang apa namanya ya, kayak daerah misalnya radiologi gitu ya, di bagian radiologi atau bermain dengan zat-zat kimia itu bisa Mempengaruhi ya. Ya. Terlalu banyak duduk juga bisa. Enggak ya? Terlalu banyak duduk sih enggak ya, cuma Enggak ya? mungkin kayak sering pakai celana ketat. Ini Yang juga biasa itu kalau mempengaruhi. orang naik sepeda itu yang pakai celana ketat, nah Ya. itu bisa mempengaruhi kesuburan kualitas dari sperma. Sperma, ya. Terlalu sering pakai celana jeans atau pakai HP ditaruh di kantong, Kantong. itu radiasinya itu ya bisa mengganggu juga sperma. Ini harus diperhatikan ya, smart listener. Ya, gaya-gaya hidup yang seperti begitu. Dok, itu dari sisi pria gitu ya. Itu kita lanjut lagi ya. Apakah itu memang sudah dikatakan mandul atau bagaimana, Dok? Kalau semuanya tidak mempunyai keturunan? Nah, itu kalau tidak mempunyai keturunan seperti tadi yang saya bilang ya, kalau susah mempunyai keturunan, alangkah lebih baiknya periksakan dulu spermanya. Oke. Seperti itu. Langsung aja ke klinik Iya. Morula IVF Makassar daripada nerka-nerka gitu ya. Apakah saya mandul, ini benar-benar mandul atau Iya. gimana ya? Atau yang paling menakutkan itu kalau saling menyalahkan. Iya, aduh jangan sampai dong ya. Iya, Jangan sampai. jangan ada saling menyalahkan di antara kita. Iya, atau yang parahnya lagi itu kan biasanya pisah gitu kan. Aduh jangan sampai dong ya. Iya, jadi mari Oke. bekerja sama, insya Allah ke Morula kita selesaikan bersama. Bersama-sama, kan? Iya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak tidak sendiri. Insya Allah kami akan bantu sebisanya. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Marlin ingin nambahin nih dari SMS dari Pak Adi tadi ya untuk untuk ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang kata mandul itu kayak terlalu kejam. Iya. Wah, serem Aduh, banget kamu dengernya. kejam ya. Iya, sebenarnya sih gimana gitu ya dengernya. mungkin lebih halusnya ketidaksuburan saja. Karena kayak misalnya spermanya mungkin cuma dari segi kualitasnya yang harus diperbaiki sedikit, atau mungkin dari istrinya yang mungkin perlu dipacu dengan obat-obatan. Jadi kondisinya lebih bagus dan siap untuk direncanakan program kehamilan apa. Dan mungkin timing ya, waktu-waktu berhubungannya itu bukan pada masa subur atau bukan pada masa ovulasi yang biasa orang bilang bukan masa subur. Suaminya datang kapan saja langsung begitu misalnya. Ini kalau untuk yang berjauhan tempat ya. Iya. Ya, jadi di Morula inilah juga makanya tadi Mbak Marlin bilang ada namanya berhubungan terjadwal. Nah, disitulah kami akan membantu kapan tanggal-tanggal yang tepat untuk mereka berhubungan. Iya. Seperti itu. Oke. Ya. Dari tadi nih Mbak Mirna lihat-lihat aja. Mbak Mirna mau nambahin dari SMS ini
Enggak ya? Oke, Kalau Mbak Mirna spesialis promo nanti, Ya, Mbak. nanti Oh dia bicara iya, tentang kita masuk ke promo. situ sebentar ya. Iya. Pasti ini Oke. yang paling mau didengarin Iya oleh dong, ini penasaran ya. Benar ya. Oke, kalau tadi ya, kalau sepamanya langsung aja, nggak usah Ya. khawatir. Ini karena Morula IVF Makassar hadir di Kota Makassar dan mudah-mudahan ya, ini masalah Anda tuh bisa terpecahkan dengan adanya Morula IVF Makassar. Ini mengenai keinginan Anda untuk mendapatkan buah hati begitu. Apakah ada yang spesial dari Morula IVF Makassar khusus di bulan ini nih? Silakan Mbak Mirna. Iya. Langsung aja maju. Iya, mau mendengar suara emas ya. Iya, silakan. Ya, untuk dari bulan Oktober sampai Desember Morula IVF Makassar ada promo ada promo akhir tahun untuk promo treatment IVF dimulai dari harga 46 juta. Terus untuk promo IMSI ada 6 juta. Promo PESA TESA 20 juta. Promo embrio transfer 6.750.000 dan promo frozen embrio transfer 8.595.000. Luar Jadi biasa. iya. Jadi untuk smart listener yang ingin program boleh mengunjungi dokter-dokter yang ada di Morula dan boleh langsung ikut promonya kalau sudah konsul dengan dokter. Oh gitu ya. Ini banyak juga gitu ya, banyak promo menariknya ya. Kemudian untuk persyaratan sendiri nih untuk apa ya? Ke klinik Administrasi. Morula. Iya, untuk persyaratan administrasinya apa-apa aja sih? Untuk persyaratan administrasi pasangan suami istri yang sah tentunya ya. Karena selama ini kenapa tuh harus yang sah? Jangan sampai ada yang Nikah siri ya. Ya, Nggak boleh jangan ya. nggak boleh nikah Nggak siri. boleh ya. nikah Itu siri. Morula nggak melayani ya. Ya. Jangan sampai nanti kita berkasus Oh. dengan istri sah. Jadi harus memang pasangan yang sah gitu ya. Iya. Oke. Jadi harus dibuktikan dengan fotokopi KTP suami dan istri Akte nikah. dan fotokopi surat nikah atau buku nikah yang dikeluarkan resmi oleh catatan sipil atau KUA. yang ada Oke. gambar Garuda Pancasilanya itu. Iya. Oke, ada lagi persyaratan lainnya? Itu saja dulu. Oke. Sambil kita tadi ya udah denger tuh ya, untuk promonya banyak banget untuk di bulan ini. Nah, kita ada SMS lagi yang masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari Goa. Saya mau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kemarin kan kakak saya habis pengangkatan tumor di rahim. Dia sudah nikah 5 tahun tapi belum punya anak. Apakah ada kemungkinan tumor tersebut masih bisa tumbuh setelah pengangkatan? Dan apakah ketika dia hamil dan tumor itu tumbuh berpengaruh terhadap janinnya? Nah, gimana nih dok? Ya, terima kasih. Aha. Dari Mbak Rini Mbak Rini di Goa ya. Ah. Wah, jauh juga ini. Tapi dekat dengan kita di sini. Dekat di hati ya. Dekat di hati. Iya. Terima kasih ya untuk Mbak Rini ya. Mbak Silakan. Rini, iya. Jadi ini tumor ya. Jadi habis operasi pengangkatan tumor ya. Jadi yang sebenarnya yang perlu kita ketahui dulu jenis tumornya ini apa gitu. Jadi kan biasanya kalau orang habis operasi kemudian jaringannya tumornya ini kan diperiksakan di bagian histopatologi ya, patologi anatomi. Nah, ini kita harus tahu dulu. Kalau misalnya dia mengarah ke adenomiosis ya, ada suatu penyakit namanya adenomiosis, itu sebelum kita memulai dulu perencanaannya itu kita harus USG lagi dulu. Apakah adenomiosisnya ini masih tumbuh atau tidak? Biasa sih ada kemungkinan kalau sudah diangkat tumornya karena kita masih pengaruh hormon, kita belum menopause ceritanya, masih pengaruh hormon, bisa jadi kemungkinan tumornya ini masih bisa bertumbuh seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu jenis tumornya ini tumor apa, dan sebaiknya kita datang dulu juga berkonsultasi ke kami, nanti kami USG kembali ke rahimnya apakah masih tumbuh atau tidak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dia masih bertumbuh atau tidak, kita lihat lagi apakah terganggu atau tidak rahimnya gitu. Ada bagian dari uterus itu, dari endometriumnya, apakah dia terganggu atau tidak. Karena kalau letak tumornya dia jauh dari endometrium, dari bagian rahim situ ada namanya endometrium, letak tumornya jauh, kemungkinan masih bisa dia hamil. Kalau dia
berjauhan dengan endometrium. Tapi kalau semuanya tumornya lebih besar begitu, apa tindakan yang diambil, Dok? Apakah harus digugurkan atau gimana? Tidak sampai begitu gitu ya? Oh iya, maksudnya kalau misalnya dia hamil, jadi alhamdulillah jadi hamil dengan tumor maksudnya, ya. Jadi banyak juga pasien-pasien yang hamil ada tumornya gitu. Jadi sekalian kita kasih keluar adik bayinya, kita juga kasih keluar langsung tumornya. Oh, jadi bisa tumbuh sama gitu ya? Bisa silahkan. Kalau dia itu yang tadi saya bilang, kalau letak tumornya tidak mengganggu perkembangan bayinya dalam situnya, kita teruskan saja kehamilannya. Tapi kalau tidak mengganggu perkembangan bayinya, nah itu kita harus inform konsen baik-baik. Iya. Iya, jadi tergantung letak tumornya, besar tumornya itu banyak pertimbangannya seperti itu. Langsung aja ke Klinik Morula IVF Makassar, langsung ketemu dengan Dr. Monica, ya. Nah, mungkin dari Mbak Mirna ya ingin nambahin kalau semua kasus seperti itu gimana tuh? Mbak Marlin, masalah promo. Ya, silakan. Seperti yang disampaikan Dokter Monik, sebenarnya itu kan ranahnya dokter, betul apa yang Dokter Monik bilang. Karena kan ada juga teman saya yang seperti itu. Jadi bukan sih tumor, tapi seperti kayak miom. Miom. Cuman posisinya itu memang berdekatan dengan endometriumnya. Jadi tapi dokter kandungan sampaikan ya kita lihat saja. Kalau misalnya dedek bayinya yang lebih berhasil membesar mengalahkan miom, ya dedek bayinya akan hiduplah sampai 9 bulan. Cuman ternyata miomnya yang lebih kuat, lebih bertumbuh. Jadi dedek bayinya berhenti, istilahnya kematian janin dalam rahim. Jadi harus dikuret bersamaan dengan diambil miomnya. Cuman jangan khawatir kalau sudah seperti itu, sebaiknya langsung cepat ke Morula IVF Makassar untuk dilakukan program kehamilan, karena kan ibaratnya sudah bersih sebelum dia tumbuh. Kita usahakan supaya dia bisa hamil kembali dulu. Jadi dikat memang. Dikat memang sebelum kita ambil lahannya. Jadi miomnya itu bisa tumbuh lagi begitu ya? Bisa, kemungkinan bisa tumbuh karena kan pertumbuhan tumor juga dipengaruhi oleh estrogen. Nah, estrogen ini pasti ada di setiap perempuan gitu, selagi dia belum juga menopause. Ya. Wow, gimana ya dengernya? Tapi tidak seseram itu kok, langsung aja. Jangan sampai ini jadi trauma, jadi ketakutan dari kita. Jadi jangan berpikir sendiri, biarkan dokter Morula yang pikirkan. Kita yang berpikir saja. Tadi kita sudah sampai ya untuk promo ya untuk di bulan ini ya. Mungkin dari Mbak Mirna bisa ngasih penjelasan lagi nih untuk persyaratan, kemudian untuk promonya ini berlaku sampai tanggal berapa sih? Mungkin dari Mbak Marlin juga bisa nambahin sebentar ya. Untuk promo berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2019. Iya, terus apalagi? Tapi itu pendaftarannya kali ya, yang itu 31 Desember ya. Pengerjaannya bisa sampai 31 Januari. Pengerjaannya bisa sampai 31 Januari 2020. Mbak Marlin mungkin bisa lebih menjelaskan ya untuk promonya. Yang pendaftarannya. Itu gimana tuh Mbak Marlin? Jadi kalau memang Bapak Ibu berniat untuk melakukan program bayi tabung bersama kami Morula IVF Makassar, silahkan datang kapan saja di klinik kami, Rumah Sakit Awal Bros lantai 9. Silahkan membawa fotokopi KTP suami istri dan fotokopi surat nikah yang sah oleh negara maupun catatan sipil atau KUA. Nanti dari situ akan ketemu dengan dokternya. Dokter akan menjelaskan pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan. Setelah semua dilakukan, dokter akan menentukan promo apa yang cocok untuk pasangan tersebut. Jadi untuk pembayaran program bayi tabung kita tidak langsung plak full ya. Jadi ada kemudahan ya. Jadi ada kemudahan yang diberikan. Tidak langsung bawa satu tas. Jadi masih bisa nyicil dok ya. Masih bisa nyicil. Jadi masih bisa berharap gaji bulan depan. Dan lebih happy. Benar. Jadi Morula itu selalu memberikan fleksibel kemudahan, gitu ya? betul sekali. Jadi kalau semuanya diangsur bisa 3 kali gitu ya, 2 kali, 3 kali. Jadi paling yang kita bayar pertama itu biaya joining fee dengan biaya obat.
Itu saja dulu sambil kita melakukan siklusnya. Jadi waktu untuk bayi tabung itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu Mbak Marlin untuk tadi ya, seperti untuk joining IVF, kemudian obat stimulasinya tuh untuk tahapannya berapa yang harus dikeluarkan gitu kan, supaya smart listeners juga bisa mikir-mikir ini gimana nih untuk dapetin dampaknya gitu kan. Persiapkan kalkulatornya. Persiapkan kalkulator untuk bisa hitung-hitungan kan, bener. Iya. Jadi joining fee itu untuk promo itu kita 1 juta rupiah. Itu di awal ya. Di awal. Jadi ketika fix mau bayi tabung, silahkan langsung membayar biaya joining fee 1 juta rupiah. Kalau normalnya sih 1.750.000. Jadi itu sudah kita pangkas 750. Jadi 1 juta. Benar sekali. Ada di diskon. Kemudian obat stimulasi itu kurang lebih 15 juta. Normalnya itu bisa sampai 30-an juta, 35 juta. Nah, kemudian nanti setelah kita jalani programnya, sudah mau masuk tahap operasi pengambilan sel telur dan mengawinkan dengan sperma, baru kita bayar kurang lebih 29 juta. Biaya normalnya itu kurang lebih 33 juta. Itu apa itu? Apa dia? Untuk biaya operasi pengambilan sel telur, kemudian setelah diambil sel telurnya dikawinkan dengan sperma suami, dipertemukan. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam rahim. Itu biayanya 29 juta lebih. Oke. Jadi itu tahapan-tahapan yang memang harus dikeluarkan gitu ya. Iya, kurang lebih. Oke, jadi totalnya berapa? Totalnya kurang lebih 46.367.500 rupiah. Itu kalau semuanya lamanya proses untuk bayi tabung itu berapa lama? 3 minggu ya? Kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. 2-3 minggu. Tentunya juga dari pasien tuh harus menyiapkan fisik mereka gitu ya untuk datang berobat gitu fisik dan terutama surat izin kali ya. Surat izin dari kantor ya? Surat izin dari kantor ya. ya. Apalagi kalau yang dari daerah ya. Iya, karena kan pasien-pasien banyak juga yang dari daerah ya, Dokter Monica. Alhamdulillah banyak. Dari Papua, dari Ambon. Soalnya kita kan dari Indonesia Timur. Jadi semuanya kita pada kesini gitu dari ya. Indonesia Timur, iya. Semuanya pada kesini gitu pada ya. kesini. Cuman kami selalu memberikan kemudahan karena kan di Morula IVF Makassar tidak ada rawat inap. Kita kan cuma rawat jalan. Jadi ada waktu-waktu tertentu memang kita konsul dengan dokter selama program bayi tabung. Tetapi selebihnya itu kita cuma datang suntik setiap sore. Jadi yang misalnya berkantor di Makassar ya pulang kerja mampir dulu disuntik, pulang, besok singgah lagi suntik, pulang. Tapi kalau berani suntik sendiri ke Morula. Jadi bisa suntik sendiri. Ya. Betul sekali. Kami ajarkan juga cara Itu apa menyuntiknya ya. Apa Dok yang disuntik sendiri itu? Untuk pertumbuhan sel telurnya. Oh. Untuk pertumbuhan sel telurnya itu harus disuntik setiap sore kan, sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Di tangan suntiknya? Tidak, di sini di pusar. Oh. Di dekat di perut dekat ini apa namanya umbilikus dekat pusat. Di situ disuntiknya. Kita akan mengajari, tapi suntiknya pakai pen kok ya. Kayak seperti suntikan kalau orang penyakit gula. Ya. Oh begitu. Jadi pakai Jadi boleh pen, disuntik bentuk sendiri pulpen. bentuk pen. Kayak ditusuk jarum gitu ya? Iya. Rasanya kayak gitulah ya. Gampang kok cara nyuntiknya. Gampang. Tapi diajarin. Nanti diajarin gitu ya. Iya, bisa Oke. nyuntik sendiri. Iya, masih ada yang ingin ditambahkan untuk promonya ya? Dan kami ingatkan juga nih smart listener ya, untuk Anda waktu kita bersama Morula IVF Makassar untuk talk show di sore hari ini juga 15 menit lagi ke depan ya. Tapi kita ke SMS lagi ya. Oke. SMS yang berikutnya ini dari Ibu Mila di Abdullah Deng Sirwa. Saya baru monitor nih Morula, mau tanya bagaimana seharusnya kondisi reproduksi kita jika ingin program bayi tabung. Terima kasih. Oh ya, jadi ini ceritanya mau langsung bayi tabung. Ya, jadi begini ya. Jadi sesuai tema topik kita pada sore ini, pemilihan program yang cocok untuk ibu dulu ya. Jadi kami mulai dari yang sederhana dulu, ada berhubungan terjadwal, ada inseminasi, terakhir sekali baru bayi tabung gitu. Jadi yang kita harus siapkan dulu, jadi pertama waktu konsul itu kami harus mengetahui dulu keadaan sperma, keadaan sel telurnya ibu dan keadaan saluran telur ibu gitu. Nah, seperti dari awal sperma masuk itu dan mereka akan bertemu di saluran telur. Jadi kami harus periksakan saluran telurnya dulu dengan menggunakan pemeriksaan namanya HSG, histerosalpingografi
Nah, itu dokter radiologi itu yang kerja. Nah, jadi kalau ada misalnya dinyatakan ada yang tersumbat, saluran telurnya ada yang sumbat, misalnya dua-duanya tersumbat nih, berarti otomatis tidak bisa berhubungan alamiah, berhubungan terjadwal udah nggak bisa karena jalannya ibaratnya udah macet. Inseminasi juga sudah tidak bisa. Karena kalau inseminasi itu tetap kita memasukkan sperma, kami bantu memasukkan sperma, dan tetap sperma untuk bertemu dengan sel telur itu melewati saluran telur. Jadi kalau ada sumbatan berarti inseminasi juga sudah tidak bisa. Kalau ada sumbatan di kedua tubanya, di kedua salurannya. Pokoknya untuk lebih jelasnya bayi ya. tabung. Lebih jelasnya langsung aja ke Morula IVF Makassar. Ya, nanti lebih lanjut lagi kami akan jelaskan. Sekali lagi Smart Listener, demikian perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Monica Fitria Farid SPOG MKes sudah hadir di studio. Terima kasih. Baik, dan juga Mbak Marlin, thank you banget Mbak Marlin. Sama-sama Mbak. Dan juga Mbak Mirna, terima kasih ya.